Saya kadang-kadang melihat Sukabumi tersenyum. Seperti hanya Tuhan menciptakan Sukabumi dalam kondisi tersenyum. Karena Mas, saya yakin Sukabumi ini akan menjadi kota yang terbaik di Indonesia. Tapi perlu perjuangan. Betul. 10 tahun. Iya. Nah, insya Allah kita akan sampai ke sana. Bismillah. Jadi durian matang oleh dirinya, tidak bisa oleh jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ikan di dalam kolam. Cakep. Kolam dibuat dari batu bata. Cakep. Selamat datang di Aina Waktu Ngabahas program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Cakep. Wali sehat, Wali? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pak Kabid. Siap. Apa kabar? Udah lama kita nggak podcast ya? Lama lah. Terakhir tahun kemarin nih. Tapi kalau podcast berarti ada sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat masyarakat Kota Sukabumi. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang menjadi isu di masyarakat. Jadi berkaitan dengan Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Ada Pak Kaban, Pak Hasan, dan juga Pak Kabid, ya, Pak Asep Supri. Tepuk tangan lo dong buat kita semua. Langsung saja. Jadi beberapa waktu ke belakang, Pak, ini ada permasalahan yang menjadi pertanyaan masyarakat. Yaitu keputusan Wali Kota Sukabumi nomor 100.3.3.3 garis miring Cap garis miring 91 garis miring Bapeda garis miring 2026. Kegiatan strategis pemerintah daerah Kota Sukabumi tahun anggaran 2026. Tidak ada yang menjadi pertanyaan kalau melihat judulnya, tapi yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat ada di slide berikutnya. Nah, ini dia nih. Daftar kegiatan strategis pemerintah Kota Sukabumi anggaran tahun 2026. Ini adalah kegiatan strategis yang direncanakan di tahun 2025 ya Pak ya. Sehingga masuk ke SIPD. Betul. Ya. SIPD singkatannya apa Pak Asep? Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, untuk penganggaran supaya terkoordinir dengan baik sebelum terimplementasikan untuk menjadi kegiatan pemerintahan di tahun berikutnya. Nah, di tahun 2025 memang ini ada satu kegiatan, ada di poin 1, pembangunan jembatan pusat pemerintahan ya, Pak Hasan. Ini jumlah anggarannya 12,6 miliar sekian, sumber anggarannya PAD, perangkat daerah pengapui DPUTR, sub kegiatannya pembangunan jembatan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat ya. Memang di 2025 kita sudah ada wacana untuk ekspansi ke wilayah Ciberem. Kenapa? Mengingat pertumbuhan masyarakat di Kota Sukabumi, baik itu dari luar wisatawan, baik dari Kota Sukabuminya sendiri, ini semakin lama semakin membesar jumlah populasinya, sehingga mau tidak mau kita harus ekspansi ke wilayah selatan. Muncullah program ini, nanti akan ada gedung pemerintahan, kemudian ada gedung DPRD, dan poin 2-nya pembangunan lapangan terbuka Ciberem untuk mengekspansi kegiatan-kegiatan sektor kreatif sehingga lapang itu tidak berpusat di Lapang Merdeka. Lapang Merdeka punya nomenklaturnya sendiri untuk kegiatan olahraga dan pemerintahan. Tapi kita tahan dulu yang berikutnya. Yang pertama nih, ini agak seru nih. Poin pertama, pembangunan jembatan memang karena waktu itu 2025 pembicaraannya kita mau ekspansi. Ya. Tapi setelah itu dimasukkan ke dalam SIPD untuk menjadi agenda tahun 2026, di perjalanannya ya, di sekitar awal-awal 2026 ini karena kita pemerintah itu mendengarkan masukan, keinginan masyarakat, kan banyak tuh Pak, melalui kolom komentar, melalui di media sosial ya, melalui Musrenbang, kemudian juga melihat program daripada Provinsi Jawa Barat, dan Pak Dedi fokusnya kepada infrastruktur jalan. Ya. Jembatan pun asal itu memang betul-betul terimplementasikan kepada masyarakat. Nah, pada saat itu kita melihat bahwa pembangunan jembatan pusat pemerintahan ini ketika sudah dibangun jembatannya juga masih butuh waktu panjang untuk membangun gedung pemerintah Kota Sukabumi, gedung DPRD gitu ya. Sehingga akhirnya melihat kondisi dan realita yang ada, kemudian mengikuti arahan dari provinsi waktu itu Pak Gubernur menyampaikan, akhirnya kita berencana untuk mengalihkan pembangunan jembatan pusat pemerintahan ini ke infrastruktur jalan, ya. Seperti itu, ngobrol dengan Pak Wali, kemudian juga ngobrol dengan teman-teman Bapeda, ada dinas PU waktu itu,
disampaikan dan akhirnya kita menyepakati untuk bahwa jembatan ini kita tangguhkan, anggarannya kita geser ke infrastruktur jalan. Hanya pertanyaannya, ini kenapa masih muncul daftar kegiatan yang ini? Belum ada revisinya. Sama nggak? Mau Pak Hasan dulu apa Pak Asep dulu? Pak Asep, silakan Pak Asep. Pak Kabin. Ya, izin Pak Wali, Pak Wakil, Pak Ya. Kaban. Jadi pertama mungkin ini kegiatan strategis ini adalah salah satu syarat Pak untuk MCSP KPK. Gitu. Sebenarnya Bapeda itu tidak diminta oleh regulasi apapun untuk menyusun ini sebenarnya di dalam Kepwal khusus. Ternyata MCSP menyatakan harus ada ini supaya kita mendapatkan penilaian yang cukup baik. 2-3 tahun ke belakang Bapeda tidak menyusun ini, tapi yang menyusun adalah Inspektorat dan BPBJ. Karena ini sebenarnya terkaitan dengan pengadaan barang dan jasanya. Bahwa ini harus dikepwalkan sebagai kegiatan strategis sehingga nanti ini disiapkan oleh BPBJ dari mulai awalnya, bagaimana lelangnya, ada susun lah Pak, supaya tepat waktu sebenarnya. Jadi supaya jangan sampai di akhir-akhir baru dilaksanakan. Itu tujuannya. Maka muncullah ini. Itu satu yang kami jelaskan. Yang kedua, kenapa ini masih muncul? Nah, tadi Pak Wakil sudah menyampaikan bahwa ini perencanaannya sudah dimulai 2025. Ketika ditetapkan Desember 2025, otomatis ini sudah tertuang. Belum ada tadi komunikasi dengan Pak Gubernur dan lain-lainnya. Gitu. Itu satu. Yang berikutnya adalah bahwa ketika ini sudah ditetapkan menjadi sebuah APBD, maka kita harus tetap memasukkan ini sebagai bahan pertanggungjawaban bahwa dulu pernah direncanakan. Gitu. Jadi tetap ini harus masuk sebagai kegiatan strategis yang kita rencanakan. Nah, tapi betul tadi ketika memang ada kebijakan lain gitu ya, ada pendapat lain, tadi ada masukan Pak Gubernur, Pak Wali juga menginginkan bahwa ini jangan dulu kita laksanakan, Pak Wakil juga, tidak masalah. Di Kepwalnya tetap kita munculkan, tapi sekali lagi Pak Wali, Pak Wakil kan sudah menyatakan bahwa tidak akan dilaksanakan, itu cukup bagi Dinas PU dan kami seluruhnya perangkat daerah untuk meng-hidden dulu kegiatan ini, tetapi tetap di Kepwalnya karena harus sesuai dengan Perda, karena di atasnya ada Perda. Nah, tapi catatannya adalah bahwa setelah ini kita mulai bulan Mei, izin Pak Wali, akan melakukan namanya RKPD perubahan, Pak. Nah, rencana kerja pemerintah daerah perubahan. Nah, di RKPD itulah nanti akan kita ganti tuh si jembatan ini, karena dengan tadi justifikasi A, B, C dan segala macam, kita nyatakan ini kita cancel dulu untuk tahun ini, kita akan misalkan kerjakan di tahun yang kapan, misalkannya sesuai dengan tadi arahan dan pendapat dari yang lainnya. Nah, itu nanti di perubahan. Ketika di perubahan RKPD-nya sudah clear, maka nanti masuk ke APBD, maka di Perda APBD-nya yang perubahan ini tidak akan ada lagi. Yang poin pembangunan jembatan ini sudah berganti ya. Sudah berganti menjadi harapan-harapan Pak Wali dan Pak Wakil. Tadi mau jalan, mau apapun, itu diperkenankan. Untuk infrastruktur jalan, untuk drainase, untuk trotoar dan lain sebagainya. Kenapa Pak Kaban sendiri? Ya, terima kasih Pak Wakil. Jadi secara prinsip bahwa berdasarkan aspek keterbukaan informasi publik, bahwa memang setelah APBD 2026 itu disahkan oleh DPRD melalui peraturan daerah, maka mekanisme keterbukaan informasi publik itu memang harus dijalankan. Seperti tadi, sehingga sampai dalam batas tertentu sebelum ada perubahan terhadap Perda ini yang mekanismenya di anggaran perubahan itu masih tetap berjalan. Sehingga nanti ini bisa dieksekusi sesuai dengan urgensinya. Oleh karena itu, saya juga tentu memahami bahwa tentu hasil bottom up, masukan dari masyarakat, kemudian kalau dalam bahasa perencanaan itu dalam menentukan prioritas itu ada istilah USG. USG itu adalah melihat kembali urgensinya pembangunan jembatan seperti apa. S-nya adalah keseriusan penting untuk dieksekusi secepatnya atau tidak. Kemudian G-nya adalah apakah itu memberikan dorongan pertumbuhan terhadap ekonomi secepatnya atau tidak. Kalau ternyata memang hasil masukan masyarakat, hasil analisis, urgensi, keseriusan, dan pertumbuhannya, ternyata masih ada aspek lain yang lebih penting, yang lebih mendorong pertumbuhan, yang dianggap serius untuk diselesaikan kebutuhan masyarakat, itu ada mekanisme seperti yang sedang akan siap kita laksanakan. Sehingga itu memungkinkan.
mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami hal tersebut, karena memang pada suatu saat kita anggap penting, di saat lain bisa saja terjadi perubahan sesuai dengan situasi, aspirasi, dan kajian-kajian yang memang dianggap penting untuk pertumbuhan. Itu. Betul. Terima kasih Pak Kabid, Pak Kaban. Jadi ini juga jangan sampai begini, begitu kita membuat podcast ini, jadi jangan dianggap bahwa wah jangan-jangan karena kemarin banyak pertanyaan di media sosial baru dirubah. Enggak ya. Ini sudah dirubah dari awal-awal tahun 2026. Hanya saja tadi seperti disampaikan, karena ini sudah masuk ke dalam perencanaan, tertuang dalam SIPD, jadi harus diupload di situs atau website Kota Sukabumi, sehingga akhirnya ini juga diupload kembali oleh Diskominfo melalui platformnya dan diupload oleh media-media lain. Tapi perubahan untuk poin pertama sudah dari awal tahun seperti disampaikan, ada dinamika yang kami rasa ini lebih prioritas. Jadi jembatan kita hide dulu, kita arahkan ke yang lain. Pak Wali, Ya, komitmen untuk menjadikan Kota Sukabumi ini kota yang bercahaya, infrastrukturnya bagus. Karena kemarin juga di Musrenbang, aspirasi masyarakat tuh paling tinggi di DPUTR, Iya, betul Pak. di jalan. Karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat, aksesibilitas gitu ya. Pak, dalam perubahan nanti di RKPD perubahan, yaitu menghilangkan kegiatan pembangunan jembatan menjadi infrastruktur, sebetulnya dari Bapak sendiri, totalitas untuk membangun infrastruktur di Kota Sukabumi itu sampai mana? Silakan Pak. ya. Ini kan mengambil aspirasi masyarakat, juga sinkronisasi pembangunan Jawa Barat secara umum melalui Pak Gubernur. Betul. Sehingga kita memilih untuk mengalihkan jembatan ini ke infrastruktur jalan. Jadi totalitas pembangunan sampai dengan 100%, jalan, drainase maupun trotoar, kurang lebih nilainya 275 miliar. Ya. Sementara anggaran PAD murni sekarang itu kurang lebih sekitar 60-an ya. PAD murni 140 Pak. Ya, 140. Dan untuk infrastrukturnya 60-an ya. Iya. Kalau nggak salah sekitar itu di murni nih. Murni. Nah, ya salah satunya ada 12,6 miliar itu di jembatan. Nah, supaya kita bisa mengakomodir keinginan masyarakat, maka yang jembatan ditunda dulu. Karena urgensinya masih jauh. Ya. Yang paling dekat adalah jalan, termasuk sampah. Kalau sampah, kita dikejar target. Oh iya betul Pak. Dikejar target untuk mencapai ini 2 tahun dari sekarang. Ya, kita akan rehab dulu, revitalisasi dulu yang ada TPA untuk 2 tahun. Selama 2 tahun kita harus selesai. Ya, itu sehingga salah satunya dialihkan juga untuk kepentingan DLH. DLH, jalan, termasuk drainase. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah wujud keseriusan pemerintah. Ya. Jadi kalau ditanya sampai mana, ya sampai betul-betul pembangunan ini merata untuk seluruh masyarakat. Ya. Kita disampaikan, bukti pemerintah itu respon terhadap kritik masyarakat apa? Ya udah kalau pembangunan ini masih panjang, masih jauh urgensinya, kita geser, ganti untuk infrastruktur lebih penting untuk masyarakat, ya kan? Tidak banjir ketika intensitas hujan tinggi melalui drainasenya, kemudian juga trotoarnya bagus, jalannya nggak lecir, betul Pak ya? Ya, tapi itu juga disesuaikan. Yang mana yang harus ditingkatkan kualitasnya, mungkin melalui cor, yang mana yang masih bagus, dan hanya ditambal-tambal saja. Kemudian, jelas ya, clear ya, berarti ya? Oke, berarti masyarakat, ini adalah komitmen dari pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik, jadi pembangunan jembatan pusat pemerintahan itu kita ganti murni kepada infrastruktur Kota Sukabumi sendiri. Yang kedua nih, pembangunan lapang terbuka Ciberem. Jadi ini sebetulnya terkait kebingungan kita semua Pak untuk acara-acara di luar pemerintah gitu ya. Seperti hari ini saja sudah ada audiensi Pak dari teman-teman IO untuk kegiatan tanggal 19 April Terambiar Fest. Ya, itu acaranya di Surken dan penjualan tiketnya bagus sekali ya, lewat online-nya bagus, kemudian nanti on the spot-nya juga sepertinya akan jauh lebih bagus. Tapi memang lapangannya memang belum representatif.
Lapang Merdeka aksesibilitas lalu lintasnya ya jadi macet, sampahnya juga luar biasa. Di Stadion Surya Kencana memang peruntukannya untuk olahraga, tapi karena belum di renovasi ya oleh kementerian, sehingga sementara kita alihkan ke situ. Tapi kita juga komitmen membangun lapang terbuka, Lapang Merdeka kedua di Ciberem. Untuk nanti ke depannya kegiatan-kegiatan konser atau kegiatan apa saja lah di sana tanpa adanya batasan-batasan aturan yang ada gitu ya. Kalau dari Pak Wali sendiri melihat ekosistem industri kreatif Pak dengan pembangunan lapang terbuka ini, menurut Bapak masyarakat bisa paham nggak? Ya, ini kan upaya pemerintah kota untuk dari wilayah utara menuju selatan. Dan sekaligus juga kita akan menata UMKM-nya. Kemudian kegiatan-kegiatan Pemkot, ya kita akan alihkan selain dari Lapang Merdeka ke wilayah Lapang Terbuka Ciberem, yang tapi mengambil akses jalan dari belakang ya. Sarasa, Pak. Jalan Sarasa. Jalan Sarasa, Jalan seperti Sarasa. itu. Dan kita upayakan, ini sama dan upaya pemerintah untuk membuka ya inovasi untuk pertumbuhan ekonomi baru. Dan ini masuk ke dalam salah satu indikator daripada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, kalau tahun ini selesai, maka indikator inovasi ekonomi baru ini akan tumbuh. Seperti itu. Ini menjadi satu bagian. Jadi begini, Pak Bobi. Iya. Sebenarnya Pemkot ini sudah indah, sudah enak bekerja ini. Kita tidak perlu lagi bikin rencana macam-macam sebetulnya, karena pemerintah pusat melalui Bappenas sudah membuat satu rencana yang sistematik, yang bagus, yaitu dengan 26 indikator akuntabilitas indeks kinerja pemerintah, instansi pemerintah, AKIP. Dengan itu aja tinggal diterjemahkan. Satu indikator ini dikerjakan oleh berapa dinas? Ada 26. Kita terjemahkan di situ. Ya. Kerjakan. Anggaran juga melalui itu, seperti itu. Jadi anggaran dikeluarkan untuk tercapai target itu. Sok sebutkan apa aja. Contoh, Indeks Muda Manusia. pengangguran Ya, ada, stunting ada, kemiskinan ada, rumah kumuh, layak kumuh, Kota dan kreatif. semua ada. Jadi semua sudah dikerjakan, sudah ada tertuang di situ. Nah, ini menjadi salah satu bagian, termasuk yang lainnya. Nah, kita kan nih tahun kedua nih Pak Bobi. Tahun pertama 2025 kita kan tidak pernah merencanakan. Kita hanya mengerjakan dari perencanaan wali kota sebelumnya. Kalau sekarang kita yang merencanakan. Nah, perencanaan pertama. Nah, seperti apa? Maka 2026 ini kita akan evaluasi dari hasil rencana kita 2025. Ya kan? Ya. Maka 2027 akan jauh lebih matang. Betul. Karena 2000 perencanaan sekarang yang namanya musrembang di 2026 ini, kita sudah mengkaitkan semua program ini terhadap 26 indikator. Dan kita sudah memiliki Key Performance Index. Kita bisa jagain itu, ya. Seperti sekarang, kita tahu minusnya berapa persen sih? Minusnya 3% kalau nggak salah ya. Kita 3%. Kurang lebih nih. Tidak tercapainya, kita ini 3%. Ya, dari target 2025 Maret 2026 ini. Sehingga April ini kita harus 103%. Karena untuk melewati ini. Jangan sampai nambah lagi poinnya tuh. Soalnya kalau ini nambah nanti di Desember jangan-jangan 20%. Nah, itu bahaya itu. Dikaliin gitu ya. Bahaya ya. Karena 3 bulan kan 3%. Berarti April ini harus kembali jadi 100%. Amin. 100%. Kerjanya 103%. Dulu ini nggak pernah dikerjakan ini karena tidak jelas rencana kerja. Ya, padahal rencana kerja ini sudah disusun oleh Bappenas yang diberikan kepada kita
melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kita tinggal ngerjain. Kita sudah terjemahkan itu, ya. Nah, kita sudah rapat rutin, rapim setiap tanggal 5. Di atas tanggal 5 kita sudah ekspos, ya. Berapa sih pendapatan asli daerah kita, berapa APBD kita, berapa belanja kita, berapa udah, ya. Seperti itu. Dan semakin kinerja Pemkot semakin baik ini, ya. Nah, baru dari situ ada nggak kebocoran? Nah, ya. Bocor halus. Iya, kebocoran halus. Dan jangan-jangan itu ada kebocoran. Yang susah ini kan implementasi ini. Iya. Dari baru. Oh, sekarang udah, saya mantau terus. Saya sebagai kepala daerah ditanya sedetil apapun, saya bisa jawab. Sampai dengan angka-angka. Nah, angka-angka ini bukan angka-angka prediksi, tapi angka-angka ini angka realita. Real. Angka yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas. Jadi kalau rencananya harus 100%, jangan 97%, harus 100%. 100%. Itulah akuntabilitas kinerja. Jadi perencanaan kerjanya sudah ada dong, baru akuntabilitas. Ini perencanaannya ngawur, mana mungkin akuntabilitasnya ada. Iya. Iya kan seperti itu. Kalau sekarang udah jelas, rencanaannya ada. Ya. Saya tarik tuh perangkat daerah. Pokoknya, kalau sekarang udah mulai hafal. Karena kemana ya? Terlambat. Oh, sedang Key Performance Index. Kan begitu. Ya aman, udah benar itu. Ya. Ya. Kemana? Wah, kita rapat dulu nih. Karena mau closing nih di bulan Maret. Kita rapat dulu nih. Kekejar nggak ya? Kita udah minggu ketiga nih, harus kita kejar nih, kekurangan kita sekian persen gitu. Ya, seperti itu. Ya, dan ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya loh. Untuk yang berhasil mencapai target atau melampaui bagi kepala-kepala OPD yang Nah, berhasil. jadi ada hadiah yang terbaik, ada hadiah yang dicubit gitu. Ya. Dicubit itu pakai tanggungan. Kita di situ aja terus, kita di situ. Ya. Baru setelah semua perangkat daerah paham dan mengerjakan itu, baru kita naikin kelasnya, truk, sehingga nanti kita rencanakan pada waktu yang akan datang, pada tahun berapa Kota Sukabumi punya APBD di atas 2 triliun. Kota, saya optimis apabila ini kita kerjakan, ya, kita punya ruang, gitu loh. Dan inilah pengabdian kita sebagai kepala daerah dan jajarannya untuk masyarakat. Besarkan APBD dengan cara menaikkan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh begini, satu contoh aja. Dasarnya satu kebijakan. Ya. Waktu itu PAD Puskesmas hanya 1,6 miliar. Ya. 2025 realisasi. 2026 ini kita canangkan 5,6 miliar. Bayangkan, 1,6 naik menjadi 5,6. Hanya satu kebijakan aja, tanda tangan, ya, bahwa puskesmas ini masuk kepada Badan Layanan Umum Daerah. Tapi dia akan punya mendongkrak kepada PAD yang cukup. Penting sekali PAD ini naik, APBD ini naik, PAD ini naik, untuk perbandingan belanja daerah dengan belanja pegawai. Ya, perbandingan transfer keuangan daerah dengan PAD. Nah, ini kan ada hitungan-hitungan. Sehingga apabila kita bisa melampaui PAD di atas 50% terhadap APBD, maka kita dianggap wilayah yang berprestasi. Yang mampu mengelola keuangan secara mandiri, dan nantinya otoritas daerah, ya, OTDA ini, otoritas daerah, bisa menggunakan uang yang dihasilkan oleh Pemkot itu sendiri. Betul. Ya, seperti itu. Kita mainkan. Kita mainkan menjadi inovasi mandiri, agamis, dan nasionalis. Inovasi untuk mencapai kemandirian. Tidak ada kemandirian tanpa inovasi. Keren kan nih? Jadi Kota Sukabumi kedepannya punya kemandirian fiskal kategori kuat, ya. Jadi kita bisa melakukan Tahun berapa? pemerintahan. Kita tarik 2 triliun aja. APBD ya. Sekarang kan kemarin 1.322.
naikin 1,4 bisa nggak 1,4? Nanti nilai terus sampai 2 triliun. Amin. Dan itu hadiah wali kota dan wakilnya untuk masyarakat. Tepuk tangan. Karena pemiliknya adalah Masyarakat. Luar biasa. Oke, mohon doanya, mohon dukungannya, karena semuanya sudah pakai KPI. KPI ini apa ya? Disederhanakan kepada masyarakat ya? KPI ini ciri acuan ya? Navigator. Ya, jadi gini, kalau kita mau balap lari nih, kan harus ada tracknya tuh. Ya. Nah, KPI itu tracknya. Ya. Ya, Pak, betul Pak ya? nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke Nggak boleh kanan. kiri, nggak boleh ke kanan. Panduan kendali. Jadi kepala-kepala OPD ini bekerja sesuai dengan panduan itu. Ada 7 pilar. Nanti kita bahas lah. Ya. Jadi sekarang gini Pak Wakil, Ya. kalau datang ke perangkat daerah, mana KPI-nya? Berapa persen? Berapa persen? Mana ini? Capaiannya. Dan kita ada data. Tuh. Seperti contoh, saya tahu di juara pertama kecamatan mana, ya, kecamatan mana, Warudoyong. Warudoyong. Kan ketahuan, karena saya baca kan. Iya. Kemudian dinas mana, ya, seperti itu. Iya. Ya. Tuh. Nanti boleh kita pertemuan lagi bahas 7 pilar, KPI dan 26 indikator tadi. Ya. Semuanya bisa termonitor Kota Sukabumi itu perkembangan sejauh mana dari indeks-indeks tersebut. Dan termasuk begini, nanti minta ke Bapeda dalam membahas nanti itu, satu indikator ini dikerjakan oleh dinas apa aja. Ya, itu dia. Tolong di ini Pak. Betul. Oh dinas ini. Berapa persen dinas ini, berapa persen? Seperti itu. Ya. Kerjanya. Contoh, Pak Camat harus tahu berapa sih jumlah yang hamil di wilayahnya. Pak Lurah harus tahu berapa jumlah yang hamil di wilayahnya. Pak RW sama, Pak RT sama. Tarik ke Dinsos. Dinsos lapor ke kita. Ya. Kita on the spot. Bener nggak di daerah ini ada yang hamil? Yang keluarga desil 1. Betul. Baru intervensinya nanti ada intervensi melalui Daldu, Dinsos, Dinkes, Posyandu, PKK. Ya, betul. Atau gerbek UKM. Benar. Jadi memang saling bersinggungan untuk melihat warga desil 1, misalnya ada warga yang hamil. Oh ini menghadapi statusnya kemiskinan ekstrim, masuk dinas sosial. Untuk menangani ibu hamil kronisnya, Dinkes. Gitu ya. Untuk misalkan pengangguran dalam keluarganya, ketenaga kerjaan, masuknya ke indeks pengangguran terbuka. Ya. Pengurangan pengangguran terbuka. Kita Baik, kupas habis kita semua. kupas nanti ya. Dari saat ini nggak bisa selesai satu kali podcast ini. Nggak bisa, Pak. Misalnya kalau 3 indikator aja satu kali podcast, ini sama dengan 9 kali podcast. Dengan dinas yang berbeda-beda tentunya ya. Tentu saja beda-beda yang ada kaitan. Kalau 3, ya, dan ini perlu, dan ini wajib diketahui oleh masyarakat, karena kerja untuk menyelesaikan masyarakat ini. Dan kalau pemerintah pusat tahu ini juga sangat happy ya. Iya, betul. Artinya rencana pusat ini dikerjakan oleh daerah. Oke, lanjut. Bapak pernah bikin nggak indikator? Kan nggak. Kita hanya nerima kan? Iya, kita memilih saja Pak. Bapak kan nggak bikin kan? Yang bikin kan pemerintah pusat kan? Betul, indikator-indikator. Kita hanya ngerjakan aja. Baru membreakdown. Membreakdown begini. Nah, sehingga nanti apabila akibnya A+ atau A, maka pemerintah pusat tidak tanggung-tanggung mengucurkan dana, bahkan bisa melebihi wilayah yang lain. Kenapa? Karena uangnya benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah. Bismillah. Oke, saya jadwalkan ya KPI ya, dan juga 26 indikator. Geser Pak, ini juga jadi poin nomor 3 ini salah satu pertanyaan. Kunaon kudu ngabangun kantor kecamatan? Nah, Ya. Eta kumaha garoreng keneh lain sebagainya. Lain juga mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa harus ada pembangunan kecamatan Gunung Puyuh? kalau itu saya yang jawab. Silakan. Saya ditegur Hmm, oleh provinsi maupun pusat. ditegur. Karena pelayanan pemerintah salah satunya kantor yang harus representatif. Sehingga nilai kita dalam pelayanan masyarakat, pemerintahan ini nilainya minus. Kurang pas,
Masa di era sekarang 2026 satu kota tidak punya kantor kecamatan? Ini kan kronis ini penyakit ya. Iya kan? Iya sih. Kalau Sekelas kota gitu ya. sekelas kota tidak punya kantor kecamatan, bayangin. Kayak kota tidak punya SMA gitu loh. Iya. Oh, kira-kira begitu. Ini kan pelayanan mendasar publik ya, berdasar kantor kecamatan, kantor kelurahan, SD, SMA, SMP. Nah, itu pelayanan publik yang memang wajib itu. Iya, yang dasar. Dasar, sehingga ini nggak bisa ditunda-tunda. Nggak bisa ini, nggak bicara ada uang atau tidak ada uang nih, wajib. Karena ini pelayanan mendasar. Masa kontrak terus. Kontrak. Udah 4 tahun kontraknya, Pak. Nah itu dia saya ditegur, Pak. Dan nilai akib kita gara-gara ini kita turun. Gara-gara kantor kecamatan ya. Oke. Baik. Ini juga berhubungan dengan Sama dengan dasar. Dekran Nasda tuh. Sekarang udah ada. Udah ada. Nilainya bagus. Nilainya bagus ya. Kemarin kan, ya begitulah ya. Oke. Nah sama nih yang poin keempat, revitalisasi gedung akhir. Nah, kalau ini saya mau jawab, Pak. Ah, itu Bobby ya. Jadi memang revitalisasi gedung akhir ini kenapa penting untuk gedung kesenian kebudayaan, Pak? Kota Sukabumi ini Baraya hanya punya gedung juang. Satu. Dan itu bentrok terus. Apalagi kalau mau akhir tahun. Ya, ada kegiatan ini. Polres mau bikin operasi ketupat, operasi lilin. Dari organisasi ini. Bentrok dengan kegiatan dinas ini, dengan pemerintah. Hanya satu gedung juang, karena itu kan heritage ya, Pak. Ya. Dan kita belum punya lagi nih yang representatif selain gedung juang. Kita lihat ada aset pemerintah kota itu gedung akhir. Sayang, terbengkalai. Makanya untuk mendorong ekspansi ke wilayah selatan, semuanya jadi nggak terkumpul di Cikole aja gitu, Pak. Dan kita punya gedung kesenian representatif, makanya gedung akhir ini kita revitalisasi. Nanti peruntukannya insya Allah lah. Mual mubazir kan gitu intinya, Pak. Betul. Yang penting implementasi kepada masyarakat dan tidak mubazir. Saya tambahin akhir ya. Boleh, Pak? Jadi ini juga masuk kepada inovasi apa namanya wilayah ekonomi baru, Ya. industri kreativitas. Sehingga kita wajib hukumnya menciptakan kantong-kantong kegiatan yang menimbulkan aktivitas di bidang ekonomi, seni, budaya. Pada akhirnya ekonomi. Iya. Di situ ada perputaran uang. Ya. Ini kait-mengkait, ya, kait-mengkait. Jadi memang Kota Sukabumi itu kota perdagangan dan jasa yang dijual yang memang keramaian, event, sehingga itu akan mempunyai multiplier efek kepada restoran, hotel, dan lain-lain. Dan saya begini Pak Bobi, Ya. saya kadang-kadang melihat Sukabumi tersenyum. Ya, seperti hanya Tuhan menciptakan Sukabumi dalam kondisi tersenyum. Kenapa? Saya adalah wali kota yang terus tersenyum. Karena saya yakin Sukabumi ini akan menjadi kota yang terbaik di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Ya. Saya selalu tersenyum. Aduh, begitu indah. Aduh. Itu kita lihat aja Betul, nanti. betul. Tapi perlu perjuangan. Betul. 10 tahun. Ya. Sama Bapak tuh gini, tersenyum tuh. Ini mau ke Jakarta, udah tersenyum, kebayang kan? Rutenya kebayang, ya. Melewati tol Bociminya, kemudian melewati Cibadak dan lain-lain. Tapi memang yang namanya perjalanan, Pak. Ya. Tentu saja kadang ada macet, Ya. atau ban pecah, nginjek paku, banyak. Ya. Atau mungkin akinya panas, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita udah tahu, oh Jakarta tuh arahnya ke sana. Dan insya Allah kita akan sampai ke sana. Bismillah. Ya. Jadi durian matang oleh dirinya. Durian matang oleh dirinya, betul Pak? Tidak bisa oleh jeruk. Ya. Jadi kalau mau berbuat baik, ya oleh dirinya, oleh kita. Oleh kita. Maka kebaikan akan lahir oleh kita. Niatkan kebaikan itu untuk kepentingan Kota Sukabumi. Kita buktikan. Ya, Bapak tinggal ikuti saya aja. Bismillah. Bapak ikut saya aja. Nanti selesai podcast ikut ke rumahnya Pak Wali semua nih. Waduh. Ikuti saya. Ini nomor berapa sekarang? Ini sekarang nomor 5 Pak. Nomor 5, oke. Kalau assessment center udah aman lah ya, pemeliharaan, Aman. rehabilitasi berkala lah kalau itu ya, Ya. wajar ya. Kemudian ini Nomor pemeliharaan jalan dan jembatan, 1,239 miliar. Nah, ini juga disorot betul oleh masyarakat, kunaon
Pembangunan kecamatan 5 miliar, sementara pemeliharaan jalan cuma 1,2 miliar, jembatan 12 miliar. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Asep bahwa ini sebetulnya adalah garis besar yang akan diajukan. Atau ada jawaban lain Pak Asep terkait ini kan belum termasuk bantuan dari Pak Dedi juga tuh untuk Merbabu ya, 16 miliar. Jalan Gudang juga udah 1 miliar sendiri tuh kayaknya 1,2. Silakan. Ini itu yang nomor 6 itu adalah untuk Jalan Gudang, Pak. Untuk Jalan Gudang? Oh, Jalan Gudang. Yang kita akan beton itu, Pak. Ya, ini segini. Sebenarnya ada pemeliharaan lain yang kecil-kecil itu kita tidak masukkan karena bukan sebagai kegiatan strategis lah, Pak. Kayak pemeliharaan yang kecil-kecil itu di luar. Itu Jalan Gudang. Betul. Jalan Gudang. Besok Senin ini. Besok Senin, betul. Hari Senin kita eksekusi, kita ke lapangan ya. Iya. Kang Idoi, udah di-spill ke Bapak hari Senin, berarti kudu tayang sebelum hari Senin. Aman ya? Wah, gitu dong. Jadi ini untuk Jalan Gudang. Kalau jalan-jalan yang lain kan untuk patching gitu ya, penambalan itu kan situasional ya. Anggarannya berbeda, Pak. Tidak dimasukkan dalam kegiatan strategis lah itu. Dan Pak Wi gini, Iya. melalui tayangan ini kita sangat merespon keinginan masyarakat. Daftarkan mana-mana jalan yang prioritas untuk kita kerjakan di 2026, 2027 dan seterusnya. Kita akan merespon, ya. Jadi jangan khawatir, kita akan selesaikan semuanya secara bertahap, ya. Seperti itu. Walaupun TKD kita belum turun, tapi mudah-mudahan TKD-nya secepatnya turun. Amin. Amin. Sepertinya dari seluruh kepala daerah hanya Pauli yang sangat optimis. Harus optimis Pak ya. Soalnya nggak Pak, yang lain mah udah nggak usah ngomongin itu. Ada yang begitu Pak, tapi kita tetap optimis ya. Insya Allah, yang penting doa terus. Jadi yang nomor 6 itu Jalan Gudang ya? Jalan Gudang ya. Gudang itu, Pak. Jadi pemeliharaan jalan dan jembatan ini spesifik untuk Jalan Gudang, yaitu betonisasi ya, cor. Oke. Jelas ya? Nomor 7. Oke, nomor 7. Perluasan spam jaringan, perpipaan, pengembangan jaringan distribusi dan sambungan. Nih, DAK fisik ya? Ya, kalau ini mah sebenarnya dari pusat Pak ya. Anggaran. Kementerian, betul. Dan sudah ditentukan menunya oleh pusat, kemudian kita kita mengusulkan, akhirnya oleh pusat diakomodir sejumlah ini. 2,9 miliar. Di luar, ini kegiatan fisiknya ya Pak, di luar ini kan ada kegiatan penunjangnya itu kita tidak masukkan sebagai kegiatan strategis. Iya. Ada kegiatan penunjang bikin A, B, C-nya itu tidak dimasukkan. Iya, iya, ini mah yang fokus untuk infrastrukturnya lah seperti itu. Iya. Ada IPAL kan gitu kan, ada spam gitu. Jadi kalau ibarat satu gambar atau video, ini mah dari masternya aja. Ya, tidak close up. Dan itu anggaran DAK semua ya? DAK. Yang 3 itu. 789 Nomor 7, 8, 9 ya? Kepala individu ya. Sama mungkin kemarin juga Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan tuh ada biaya operasional kesehatan Pak. Ya. Untuk intervensi stunting Pak, pangan dan lain sebagainya. Itu Itu dia non fisik itu Pak. gresep juga itu. Alhamdulillah. 2027 boleh bocoran nggak di sini? Ini Baraya juga pengen dengar juga nih. 2027 ya dari provinsi. Ya. Kita ngusulin berapa tuh? 285 ya? Ya, usulannya Usulan 285. Bocoran nih Pak. Tapi memang kemarin provinsi sepertinya membatasi Pak. Kita ada 23 usulan, tetapi provinsi kemarin yang dikirimkan ke kami cukup 10 usulan gitu Pak. Iya gitu. Jadi sudah komunikasi dengan Pak Wali, sementara kita 10 usulan dulu Pak, kita usulkan. Yang 10 itu seberapa? 180, 190 ya? Iya, segitu Pak. Sekitar itu. Jadi gini Pak Wibi nih, ini usulan nih. Kalau ini kan udah beres lah. Iya udah. Ya. 2007 kan dikejar dari sekarang. Iya dong. Kita ngusulin 285 miliar. Mari kita sama-sama kejar ke provinsi supaya bisa realisasi, kan? Amin. Nah itu seperti itu, termasuk juga usulan kita ke pusat. Jadi kita mencari uang dari provinsi maupun pusat dan PAD. PAD udah nggak usah diomongin Jelas lah. lah itu ya. Nah, Senjata. sehingga 2027 ini matang betul. Begitu Desember ketuk palu plek dia menjadi Perda pembangunan 2027. Nah, kita sudah tahu gambarannya. Kita ekspos dari sekarang, ya, pelan-pelan. Sambil mengerjakan yang sudah kita rencanakan dari sejak 2025. Ya, ini semua terbuka. Cuman memang wali kota nggak pernah bagi-bagi proyek. Jadi jangan minta proyek ke wali kota dong. Yang kedua, wali kota tidak akan bagi-bagi jabatan kepada siapapun. Jabatan itu saya serahkan kepada individu masing-masing
dia punya integritas, dia punya kompeten, silahkan siapapun boleh punya jabatan ASN. Sistem merit dan manajemen talenta ya. Siapa yang punya modal, siapa yang punya integritas dan kompeten di bidang pembangunan, silahkan ikut tender. Gitu. Semuanya berdasarkan kinerja ya, Aturan. eksperimen juga aturan. Betul. Ya ngapain saya capek-capek jadi wali kota kalau mau nggak bener? Ngapain dia jadi wali kota? Kalau mau bener sendiri aja, nggak usah banyak orang. Kalau di sini jadi wali kota terus nggak bener, jadi saya ngerusak orang. Rusak, iya. Tapi saya pun juga, ya orang yang nggak bener juga nggak bisa nitipin ke saya juga. Makanya durian matang oleh dirinya sendiri, Oleh pohon. bukan oleh pohon jeruk. Betul. Betul. Paham kan? Pokoknya kayu tangkil dari Pulau Bali. Cakep. I love you buat Pak Wakil dan Pak Wali. Pak Asep mau pantun mungkin? Belum nyampe ya? Oh, tadi aku siap-siap. Jadi memang Pak Wali ini keterbukaan. Jadi kalau bahasa Sunda itu ada istilah katara, karasa, karampa, katarima. Eta anu dipikahoyong Pak Wali ke masyarakat. Sabobot sareundeuh saigel sapihanean tuh Pak Dedi sering menyampaikan. Greg pageh, rapih-rapih. Rapi. Oke, setelah kita tadi ngebahas Pak poin-poin kegiatan strategis ya, dan memang itu tidak secara umum, tidak dijabarkan secara parsial karena memang itu hanya untuk memasukkan seperti yang disampaikan ya, untuk memang harus ada kegiatan yang diupload dan diketahui oleh masyarakat rencana kegiatan. Tapi detailnya nanti, termasuk kan tadi ada jalan juga dari provinsi belum ya, dari yang lainnya belum. Jadi untuk masyarakat Baraya semua tidak perlu lagi khawatir, insya Allah kita juga akan memastikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga mana skala prioritas itu yang kita dahulukan. Nah Pak Hasan, dari kegiatan strategis yang kita bahas tadi 2024 untuk 2025, 2025 untuk 2026, musrenbang pun kemarin untuk 2027. Sebegitu harus matangnya perencanaan sehingga tahun 2027-nya masih nanti direncanakan dari sekarang. Nah, dengan kematangan itu, dengan niat untuk bagaimana supaya program ini terrealisasi semua, kira-kira menurut Pak Hasan sendiri, apa sih perubahan yang akan dirasakan oleh masyarakat? Dinamikanya seperti apa? Coba. Ya, jadi memang begitu. Jadi ada 32 tahapan, Pak. Ya. Dari sampai musrembang, rembuguar itu. Dan itu memang harus dilalui, karena memang regulasinya mengharapkan itu. Agar masukan dari masyarakat, bottom up, agar proses teknokratiknya, mana harapan, mana kenyataan, itu ada gap. Nah itu direnyongkeun lah kalau bahasa Sunda mah di dalam berbagai musyawarah. Sehingga harapannya nanti pada akhirnya apa yang dilakukan itu berdasarkan aspirasi, berdasarkan kajian rasional, berdasarkan top down dari harapan-harapan Pak Wali dan Pak Wakil, juga berdasarkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis melalui yang disahkan melalui perda di Dewan. Ketika itu sudah terakomodir semua, mudah-mudahan ketika dieksekusi itu hasilnya tadi katampak ke masyarakat, artinya berkenan. Ya. Berkenan karena proses perumusan, perencanaan sampai eksekusi dan evaluasinya nanti diketahui secara transparan. Baik, terima kasih Pak Asep. Kalau melihat struktur anggaran yang sekarang nih 2026 adanya pemangkasan dana transfer belum kembali kepada kita. Kemudian kan saya juga tahu nih pengajuan anggaran ke provinsi tahun kemarin juga sama kan, 200 turun jadi 100 turun jadi 500 juta gitu. Nah Pak Asep sendiri optimis nggak untuk pengajuan anggaran tahun ini akan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya, kemarin itu di forum konsultasi publik provinsi, memang provinsi sudah menyampaikan bahwa 2526 fokusnya kan ke jalan gitu ya, dan dilaksanakan oleh provinsi. Maka banke dan lain-lain itu sangat-sangat dikurangi, bahkan tidak ada. Itu sudah statement seperti itu. Nah, mulai 2027, provinsi sudah menyatakan bahwa dia akan kembali membuka keran itu, Pak. Keran bantuannya. Tinggal jumlahnya, tinggal nanti kita komunikasikan dengan provinsi berapa kemampuan kita mengusulkan kemampuan provinsi seperti itu. Karena kan tahun depan jalan sudah tidak jadi prioritas, ya, betul. gitu ya. Nah sekarang tahun kemarin kan menunya dibatasi. Nah hari ini menunya sudah cukup agak banyak, tidak ada menu jalan tuh. Tuh tahun depan itu, yang ada jalan lingkungan Pak. Jadi tahun depan itu kita mengusulkannya jalan lingkungan. Yang lebih kecil skupnya Ya, gitu. Kemudian ya ada lain-lain, ada kesehatan,
ada pendidikan juga, ada tentang perumahan, pemukiman, seperti itu. Kerannya sudah dibuka oleh provinsi, kita sudah mengusulkan, tadi jumlah Pak Wali sudah menyebutkan, nah sekarang tinggal bagaimana kita melengkapi persyaratannya Pak. Hari ini kami sedang melengkapi dengan dinas-dinas terkait, ada proposalnya, ada RAB-nya, gambar dan segala macam, supaya itu ketika sudah diminta, nanti ada DES, ada verifikasi, kita sudah siap. Harapan terakhir adalah tadi komunikasi Pak Wali, Pak Wakil dengan Pak Gubernur atau provinsi, kemudian kemampuan keuangan daerah provinsinya tetap stagnan bahkan lebih tinggi, sehingga otomatis kucuran ke daerahnya juga semakin tinggi. Karena terus terang 2 tahun ini turun tajam, Pak. Mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya lah gitu, gitu sampai cukup besar. Inilah bantuan sekian puluh gitu ya. Kalau kemarin kan aduh. Udahlah, nggak usah diceritain. Pak Wali, terakhir. Ya. Sampai dengan gerbang tol sementara Karangtengah, ini data dari Disupa, kendaraan masuk dan keluar di total 2.414.000. Ini luar biasa besar. Makanya kemarin rame tuh. Kota Sukabumi di Ahmad Yani stuck. Kemudian juga bepergian dari kabupaten ke kota bisa sampai 7 jam, 8 jam. Ini menandakan bahwa Kota Sukabumi harus siap dengan segala kemungkinan peradaban yang baru ya. Baik itu angkutan umumnya, baik itu investasinya, baik itu pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dari Pak Wali, Bapak siapkah untuk itu semua? Oh, sangat siap. Super siap. Artinya begini, kita kan, jadi begini, kalau saya kan, kita kan sudah diberi aturannya sudah ada, indikator-indikator ada, semua ada, anggaran pun ada. Kita sudah punya basis anggaran. KPI-nya. Ya, anggaran kita kan, ya kalau kita diem aja, tidur aja kan 1,4 tuh ada kan, 1,3, 1,4 kan. Nah, sekarang saya nggak mau tidur, ingin bekerja. Kita kerjakan tuh anggaran itu. Nah, sehingga anggaran itu skala prioritas, inovatif, inovasi untuk membuka ruang yang baru. Oleh karena itu tinggal saya ini greget pisan gitu lah ya, saya greget gitu. Nah, perangkat daerah ini harus segera memahami keinginan wali kota dalam arti kerja. Contoh begini, segera komunikasi dengan IPB masalah lahan. Sampai sekarang entah. Hari ini Pak berangkat. Nah, itu ya. Selesaikan masalah pasar Pelita sampai hari ini. Selesaikan masalah Santasi. Selesaikan masalah pasar Gudang. Selesaikan masalah pasar Degu. Selesaikan masalah itu PR lama yang memang harus segera, dan itu nggak mungkin oleh saya sendiri gitu ya. Kemudian selesaikan termasuk Bapeda, mana data sampai saya turun tangan ya. Kita ini nggak bisa pemerintah kota saja. Kita harus ada pengusaha yang kita tarik, ya, karena mereka punya aset, punya kekayaan, dan pemilik tanah. Sementara kita membangun di tanahnya milik masyarakat kan begitu, ya. Nah, saya ngajak, insya Allah lah bulan ini kita panggil semua pengusaha yang bergerak di bidang industri, pengusaha yang bergerak di bidang properti, pengusaha yang bergerak di bidang perkantoran, pengusaha yang bergerak di bidang niaga dan lain sebagainya. Ya, coba kita panggil. Ya, kita mau membuat ini loh bareng-bareng seperti itu. Nah, manakala komunikasi kita dan implementasi kita dengan semua stakeholder ini secara otomatisasi. Ini Sukabumi namanya Kota Sukabumi. Kalau saya bilang ini bukan kota, mana kotanya? Belum representatif. Belum representatif. Mana kota itu mana? Simbol kota itu mana? Nah, maka ini simbol kota abad ke-20. Sekarang abad 21, Pak. Memang di sini simbol kota, ada simbol kota. Tapi itu 1914. Ya. Sekarang 2026, abad 21. Maka simbol kotanya sudah berubah dong. Tidak lagi seperti dulu. Maka kita membuat baru lagi untuk simbol kota. Apa simbol kota?
metropolitannya itu loh. Kawasannya gitu Kawasannya ya kalau di Jakarta Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Rasuna Said kan begitu. Jelas. Sukabumi sekarang mana jalan? Ahmad Yani, Sudirman. Paling itu sementara Kita ini. buat. Nah, Kita buat nanti ya. 10 tahun. 10 tahun kita rencanakan sehingga kita sudah punya Jalan Sudirmannya kota Sukabumi. Bukan Jalan Sudirman yang sekarang. Karena sekarang sempit, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Waduh. Kalau Jalan Sudirman kan ada gedung, ada perkantoran, ada gedung sekian lantai. Oh, kan? Wah, jalan-jalan itu kota. Dengan segala skemanya nanti yang kita lakukan. Iya, kayak- walaupun kita kecil, ya kecil. Tapi sekarang mana kotanya? Ciri khasnya memang dulu abad ke-20 ada ikonnya Jalan Ahmad Yani Sudirman, iya kan? Betul. Jalan Siliwangi, Jalan Surya Kencana, iya kan? Nah, kalau sekarang kan udah nggak lagi cocok tuh, udah ketinggalan zaman deh. Betul, emang Kata harus. Sidul kan gitu, ketinggalan zaman loh katanya. Katanya gitu. Oke, jadi gini, saya sangat optimis, makanya saya selalu tersenyum. Saya ingin membayangkan seperti apa Sukabumi 2035. Ya. Bismillah ya. Oke. Mungkin nggak Pak Sukabumi kayak nanti jadi kayak BSD gitu. Harus, Dipegang oleh swasta, kota wisata gitu ya. harus, mau nggak mau. Kita dengan kemampuan APBD tidak. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kita hanya membuat fasilitas prasarana umum itu pun udah top. Tapi untuk pembangunan yang lainnya itu kita serahkan kepada investor. Dan kita punya keberanian itu. Saya udah kalau di sana kesel kita. Hayang buru-buru gara-gara ini perangkat daerah kudu kenceng lulumpatan ngabenahan lah pasar pelita, santasi, pasar gudang kayak gitu loh. IPB ya. Lahan-lahan dan lain sebagainya. Sterilisasi Kemudian area. aset-aset yang kecil-kecil yang enggak ini udah kita alihkan. Ya. Jadi gini, kita kan punya tanah. Ngapain kita punya tanah? 1 hektar di sini, 1 hektar di sini, banyak. Kita jual, pindahkan satu tempat, dibikin satu blok. Oke? Paham ya? Sekarang punya di sini, punya di sono, punya di sini. Mencar-mencar. Udah kita jual melalui nanti dihitung oleh KPKNL, jual, tapi uangnya jangan diganggu 1 rupiah pun kembali kepada tanah. Kita udah ngapain kita? Nggak karuan. Mencar-mencarnya. Bencar-bencar. Udah kita lelang. KPKNL sekian, angkat. Siapa yang berani bayar udah beli lagi. Ya kan? Nah itu. Kita kerjakan dalam tempo 10 tahun. Amin, insya Allah. Ya. Bapak jangan tinggalkan saya, Pak. Ikuti aja, Pak. Nanti waktunya tersenyum, masa tersenyum dari kejauhan. Aduh, melihatnya bersama yang lain. Aduh. Baik, terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Pak Saratunhun, Pak Sepatunhun. Balai Kota Sukabumi, lembur diurus, kota ditata. Itu semboyan dari Provinsi Jawa Barat melalui KDM. KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing gitu ya. Mudah-mudahan semua keinginan kita bisa terimplementasi dengan baik, perencanaan, anggaran, semuanya untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga nanti para wisatawan yang datang ke Kota Sukabumi tidak kapok, balik lagi dan balik lagi. Kemudian juga kebudayaannya terekspos dengan baik, semuanya, semua sisi dari pemerintahan, sehingga menjadi kota ini kota yang diinginkan dan dirindukan oleh masyarakat Kota Sukabumi maupun di luar Kota Sukabumi. Ngangenin ya. Baik, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada jarak di antara kita. Ya. Tidak ada dusta dan jangan sampai ada dusta di antara Ya. kita, Pak. Terutama dengan baraya sekalian, ini semua yang sebenarnya terjadi, mudah-mudahan dapat dipahami, mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, dilimpahkan Amin. rezeki, dilunaskan hutang-hutangnya. Di rumah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina genggaman orang